Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki Bagus Akbar, nomor absen 35. Berikut saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Pertama, gelombang elektromagnetik menurut hipotesis Maxwell, yaitu perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik, maka sebaliknya perubahan medan listrik akan dapat menimbulkan medan magnetik. Berikut gambar dari apa yang diutarakan oleh hipotesis Maxwell. Lalu, menurut perhitungan Maxwell, kecepatan perlambatan gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada dua besaran, yaitu permitivitas listrik atau epsilon 0 dan permeabilitas magnetik, sehingga dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Dengan konstanta epsilon sudah tertera pada di penjelasan kanannya. Lalu berikutnya hipotesis yang dikemukakan oleh Maxwell dibuktikan kebenarannya oleh Heinrich Rudolf Hertz melalui percobaan dengan alat yang serupa dengan induktor Ruhmkorff. Berikut adalah percobaan yang dilakukan oleh Hertz. Lalu sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Pertama, dapat merambat dalam ruang hampa. Lalu merupakan gelombang transversal, dapat mengalami refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Arah perambatannya tidak dibolehkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Berikut adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Karakteristik dan penerapan gelombang elektromagnetik. Pertama yaitu sinar gamma. Karakteristiknya adalah dalam spektrum GEM memiliki frekuensi terbesar yaitu 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Panjang gelombang dimulai dari 10⁻⁵ nanometer hingga 10⁻⁻1 nm. Ketiga, memiliki daya tembus yang sangat kuat. Lalu pemanfaatannya bisa sebagai pensteril makanan, bahan radioterapi, dan pengontrol ketebalan logam. Berikutnya sinar X. Karakteristiknya yaitu memiliki frekuensi 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz, lalu panjang gelombang 10⁻11 meter hingga 10⁻8 meter. Diperoleh dari hasil penembakan elektron berkecepatan tinggi. Pemanfaatannya yaitu diagnosa penyakit dalam tubuh melalui ronsen, salah satu komponen detektor logam, dan penganalisa struktur atom kristal. Yang ketiga, sinar ultraviolet. Karakteristiknya memiliki frekuensi 10⁻15 Hz sampai 10⁻17 Hz. Panjang gelombang 10⁻8 meter hingga 10⁻7 meter. Dapat mendarkan barium, platina sianida, dan menghitamkan plat foto. Pemanfaatannya, yang pertama sterilisasi kuman penyakit, kemudian digunakan dalam pembuatan IC sebagai perusak struktur molekul, lalu komponen utama dalam alat pemeriksa keaslian keuangan kertas. Lalu berikutnya cahaya tampak, karakteristiknya memiliki frekuensi sekitar 10⁻15 Hz, panjang gelombang 400 nanometer hingga 800 nanometer. Dapat terurai hingga beberapa warna oleh optik tertentu seperti air dan prisma. Pemanfaatannya membantu penglihatan manusia, lalu salah satu komponen alat endoskop yang berfungsi untuk melihat organ tubuh bagian dalam. Berikut urutan spektrum cahaya beserta panjang gelombang dan frekuensinya. Lalu sinar inframerah. Karakteristiknya yaitu memiliki frekuensi 10⁻11 Hz hingga 10⁻14 Hz, dapat dihasilkan oleh getaran-getaran atom dalam bahan, tidak banyak dihamburkan oleh partikel udara, merupakan sinar yang panas. Pemanfaatannya yaitu sebagai komponen utama penyusun alat kamera inframerah yang digunakan untuk mencari korban dalam peristiwa kebakaran. Lalu gelombang mikro, karakteristiknya merupakan gelombang radio pendek, panjang gelombang 10⁻³ meter hingga 10⁻⁻1 meter. Pemanfaatannya diperuntukkan untuk pemanas makanan ataupun oven dan juga radar.
Lalu, misalnya, selang waktu antara pemancar dan penerima radar adalah delta T, kecepatan perambatan radar C, maka jarak sasaran dari pemancaran radar adalah berikut rumusnya. Dan berikut ada contoh gambar kejadiannya. Lalu, gelombang televisi dan radio. Karakteristiknya gelombang radio AM berfrekuensi 10,4 Hz hingga 10,7 Hz, mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer, lalu mudah terpengaruh peristiwa kelistrikan di udara. Lalu radio FM berkarakteristik berfrekuensi sekitar 10,8 Hz, tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer, tidak mudah terpengaruh peristiwa kelistrikan di udara, lalu membutuhkan relay untuk mencapai tempat-tempat yang jauh. Lalu karakteristik gelombang televisi tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer, tidak mudah terpengaruh peristiwa kelistrikan di udara, dan membawa informasi berupa suara dan gambar. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.